jurnalis itu juga buruh. Jika di media teman-teman memiliki 10 orang anggota atau karyawan yang bisa diajak untuk berorganisasi, segeralah bentuk serikat pekerja. Cukup 10 orang. Halo, saya Asnil Bambani. Sekarang aktif di Aliansi Jurnalis Independen sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi Kota Jakarta. Aliansi Jurnalis Independen Kota Jakarta atau AJI Jakarta. Saya sudah bergabung di AJI sejak 2007 dan sepanjang waktu itu saya mengikuti perkembangan bagaimana soal isu ketenagakerjaan di AJI. Terutama terkait dengan serikat pekerja. AJI sebagai organisasi serikat pekerja, karena AJI juga terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sebagai serikat, itu pernah melakukan berbagai pendampingan dan advokasi terkait dengan isu ketenagakerjaan. Kita tahu ada beberapa kasus PHK yang terjadi di beberapa media. Nah, saya mengikuti itu. Yang terbaru ketika ada PHK di tahun lalu, 2021, 2020, masa pandemi, itu ada beberapa kasus yang didampingi AJI, dan sampai sekarang juga ada beberapa kasus. Nah, proses pendampingan kasus itu tidak selalu kita harus berhadapan dengan manajemen sebagai kompetitor ataupun versus ya. Kita harus bersaing, enggak. Kita biasanya melakukan pendampingan itu dengan dua cara. Ada proses legal yang kita lakukan bersama LBH Pers, dan juga kita melakukan paralegal. Jadi teman-teman juga diberikan pelatihan dan advokasi atau kemampuan untuk mengorganisasi dirinya untuk melindungi hak-hak ketenagakerjaannya. Catatan-catatan kemenangan kasus PHK di AJI cukup banyak. Tahun 2019 kita pernah menang melawan Berita Satu, waktu itu PHK di salah satu pekerjanya. Kemudian pernah melawan PHK di Kumparan dan kita menang. Dan semua proses ada yang sampai pengadilan, ada yang sampai cukup dengan negosiasi atau berkomunikasi. Artinya kita berniat baik untuk membela ketenagakerjaan dan minta perusahaan untuk melakukan silakan melakukan PHK asal kemudian memenuhi aturan-aturan perundang-undangan. Nah, sekarang bagaimana sih mendirikan serikat pekerja? Kalau berdasarkan pengalaman yang pernah kita dampingi di AJI Jakarta, itu pertama yang harus kita persiapkan adalah 10 orang anggota. 10 orang anggota, kemudian menetapkan siapa ketua, sekretaris, bendahara, seperti layaknya organisasi. Kemudian mempersiapkan ADART. ADART itu banyak, bisa di browsing di Google, ataupun meminta kawan-kawan di AJI juga ada. Itu sebagai syarat pendirian serikat pekerja. Simple, gampang kok. Jika kemudian ada teman-teman yang tertarik, silahkan datang ke AJI Jakarta. Saya rasa teman-teman akan senang hati untuk membantu pembentukannya. Kemudian setelah itu didaftarkan ke Sudin Tenaga Kerja DKI Jakarta. Baik itu Sudin Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, tergantung domisili perusahaan. Nah, selanjutnya setelah pendirian serikat pekerja baru kemudian melapor ke manajemen kantor bahwasannya telah berdiri serikat pekerja atau dewan karyawan di perusahaan tersebut. Nah, yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan terhadap manajemen ataupun pihak direktur ataupun pimpinan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Perlu diingatkan bahwasannya serikat pekerja ini bukan berkonotasi negatif yang berujung kepada demo, mogok, dan lain-lain gitu ya. Di sisi lain, serikat pekerja itu justru menjadi jalan untuk perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan juga. Sebaliknya, produktivitas naik, kesejahteraan karyawan juga akan naik. Nah, komunikasi ini yang sebenarnya yang kerap kali ketemu halang rintang. Nah, ketika ada serikat pekerja, aspirasi dari bawah, dari anggota,
Itu bisa dikumpulkan di serikat dan itu dilaporkan ke manajemen. Dan begitu juga dari manajemen juga terjadi sebaliknya. Penyampaian informasi dua arah inilah yang penting dari pendirian dari serikat pekerja. Jadi ketika ada kebijakan ataupun ada keputusan-keputusan yang terkait dengan hajat hidup anggota serikat pekerja itu bisa dikomunikasikan. Keputusan tersebut ketika disampaikan akan ada dialog dan membuat produk informasi yang bisa diambil keputusan atau keputusan yang bisa diambil itu tidak hasil dialog, bukan keputusan sepihak dari manajemen ataupun itu kemudian harus dilakukan dengan cara-cara serikat pekerja yang umum, misalkan demonstrasi ataupun mogok, tidak selalu seperti itu. Jurnalis itu juga buruh dan dia bekerja seperti layaknya buruh tekstil, buruh otomotif dan lain-lain. Kenapa? Selama jurnalis itu memiliki kontrak dengan perusahaan, itu sudah bisa dipastikan dia adalah buruh berada di bawah naungan Undang-Undang Tenaga Kerja. Lantas, bagaimana jika kemudian ada keputusan sepihak dari lembaga atau perusahaan tempat dia bekerja, katakanlah PHK sepihak? Nah, ada sejumlah tahapan yang bisa dilakukan oleh jurnalis tersebut. Nah, kalau dia anggota AJI, otomatis AJI sebagai serikat pekerja itu bisa melakukan proses pendampingan langsung jika itu adalah anggota AJI. Tapi jika dia bukan anggota AJI, tahap pertama yang harus dilakukan adalah melihat apakah ada serikat di situ. Kalau tidak ada, artinya Anda berjuang sendiri. Makanya serikat itu penting. Kalau dia di AJI, dia akan diminta oleh pengurus atau divisi advokasi untuk menjelaskan kasus kronologis. Kemudian track record yang menjadi korban juga biasanya akan dilakukan oleh teman-teman di advokasi untuk melihat kerjanya atau latar belakang dia sebagai jurnalis seperti apa. Selanjutnya itu pihak perusahaan biasanya akan dikirimin surat oleh AJI untuk minta pertemuan atau bipartit. AJI datang ke perusahaan bipartit, tapi kirim surat dulu, biasanya 2 atau 3 kali. Nah, setelah 3 kali tidak direspon ataupun dicin atau dikacangin, biasanya akan ada pengajuan tripartit. Serikat pekerja atau AJI mengajukan tripartit. Tripartit itu ada di PHI. Ingat, tripartit itu adalah melibatkan pihak mediator yang namanya Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja dia sebagai mediator, kemudian ada pihak perusahaan dan korban dari jurnalisnya. Dan 3 pihak ini yang akan berdialog dimediasi oleh Sudin. Hasilnya biasanya itu rekomendasi dari Sudin. Bisa berupa, dipekerjakan kembali, atau kemudian PHK tetap dilakukan dengan membayar tanggungan sesuai dengan regulasi. Gaji dan uang PHK sesuai regulasi itu diberikan, pesangonnya diberikan. Ada rekomendasi seperti itu. Biasanya jika 2 pihak ini tidak sepakat, biasanya akan langsung ke pengadilan hubungan industrial. Nah, kemudian biasanya kalau di AJI itu akan berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers untuk membuat atau menyusun surat gugatan untuk perusahaan tersebut atas PHK yang dilakukan. Proses pengadilan di PHI ini itu panjang, ada bisa memakan waktu 6 bulan. Makanya PHK sebaiknya dihindari oleh perusahaan dan dihindari oleh jurnalis. Di AJI sendiri itu PHK itu langkah terakhir. Bahkan jika ada yang PHK, kita minta dipekerjakan kembali gitu ya. Dengan harapan karena ketika di PHK otomatis dia tidak memiliki lapangan pekerjaan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Jadi ketika di PHK dari proses sidang, dari proses menyampaikan keberatan sampai sidang itu memakan waktu cukup lama. Ada yang 1,5 tahun baru kemudian putusannya dikeluarkan oleh pengadilan, dan beberapa kasus yang didampingi oleh AJI selalu menang membela pekerja yang di PHK oleh perusahaan atau medianya. Baik teman-teman sekalian, jika di media teman-teman memiliki 10 orang anggota,
atau karyawan yang bisa diajak untuk berorganisasi, segeralah bentuk serikat pekerja. Cukup 10 orang. Bentuk pengurus dan ADRT. Jika tidak, bergabung dengan AJI. AJI merupakan organisasi serikat pekerja yang juga bisa membantu masalah-masalah hubungan industrial sampai ke pengadilan.